2 tahun sebelumnya di Texas, Amerika Serikat, Walt Breslin menerima kabar buruk dari rekannya Sal kalau adik laki-lakinya ditemukan tewas di dalam sebuah mobil dengan satu paket narkoboy ditemukan di samping jasadnya. Kembali ke masa kini, Miguel datang ke sebuah penjara di Meksiko sambil membawa sebotol minuman. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya Doneto. Doneto langsung menolak hadiah tersebut. Ia tahu betul bahwa dirinya berada di balik jeruji besi karena pengkhianatan Miguel. Menurutnya Miguel tidak mungkin datang hanya untuk bernostalgia. Doneto pun menebak alasan sebenarnya di mana Zuno Arce yang telah ditahan di Amerika bisa saja mengancam jaringan politik Miguel yang ia bangun apabila Zuno membocorkan semua rahasia kepada penyidik. Vamos a vender del otro lado. Miguel kemudian menjelaskan rencana besarnya. Setelah berhasil mendapatkan dukungan dari Don Juan dan jaringan perbatasannya, ia berniat memaksa kartel Kali membayar utang mereka menggunakan narkoboy sebagai pengganti uang tunai. Dengan kekuasaan yang semakin besar di Meksiko, Miguel yakin suatu hari nanti ia bisa membebaskan Doneto dari penjara. Namun Doneto menganggapnya hanya cerita kosong yang bahkan menyarankan Miguel untuk menyerahkan diri saja kepada Amerika sebelum semuanya terlambat. Menurut Doneto, jika Miguel akhirnya masuk penjara yang sama, Rafael lah orang yang pertama akan membuat hidupnya menderita. Sementara itu di Amerika Serikat, Zuno akhirnya mulai terbuka dengan penyidik. Dalam interogasi, ia mengakui bahwa paman yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Meksiko memiliki hubungan dekat dengan para gembong narkoboy. Para petinggi di AI yang menyaksikan pengakuan itu mengucapkan selamat kepada Walt Breslin karena telah berhasil menjalankan misi yang selama ini dianggap mustahil. Kini mereka memiliki dasar untuk menekan pemerintah Meksiko agar menyerahkan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Kiki Camarena. Ironisnya, Menteri Pertahanan tersebut justru menyetujui salah satu rencana besar Miguel, yaitu memperluas pengaruh Meksiko dalam perdagangan narkoboy dan menekan dominasi kartel Kolombia. Ia bahkan siap memberikan dukungan militer jika diperlukan. ¿Oíste lo que pasó con el avión de Mata? Tak lama kemudian, dunia internasional diguncang berita jatuhnya sebuah pesawat kargo di Nicaragua. Pesawat tersebut diduga terkait operasi rahasia CIA. Muatannya berupa senjata yang akan dikirim kepada kelompok kontra yang sedang berperang melawan pemerintah Sandinista. Ketika mendengar kabar tersebut, Miguel segera memanggil Juan Mata. Di sisi lain, Walt Breslin terlihat mengunjungi rumah seorang wanita yang selama ini diam-diam ia bantu. Saat tiba di sana, ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya dari kejauhan. Breslin memberikan hadiah berupa jam tangan dan menceritakan keberhasilannya menangkap salah satu tokoh penting dalam kasus Kiki Camarena. Ia juga mengajak putra wanita tersebut yang bernama Denny pergi memancing dengannya. We like to take game fishing tomorrow. 320. Sementara itu di Juarez, Amado dan Pablo Acosta kembali melanjutkan proyek pembangunan landasan pacu yang sempat terbengkalai akibat konflik sebelumnya. Trae problema. Di Tijuana, Isabella kembali mencoba membangun jalur bisnisnya sendiri. Setelah ditolak Benjamin, kali ini ia menemui Enedina Arellano dan menawarkan kerjasama untuk mendistribusikan kokaino dari Kolombia. Namun, Enedina menolak. Ia tidak ingin lagi keluarganya kembali bermasalah dengan Miguel. De la espalda a mi familia nomás porque somos mujeres, ¿o qué? Creí que tú eras el cerebro atrás de tus hermanos. Di sisi lain, kita diperlihatkan El Capo sebelum menjadi salah satu bos kartel paling terkenal di dunia. Saat itu, ia masih dianggap sebagai sopir dan kurir biasa. Meskipun begitu, Capo tidak pernah lupa untuk memuliakan ibunya dan membantunya memasak. Por ello, venga para allá. Perdóname. Nuestro Señor Jesucristo. Tanto se me 16 años del sur, ¿no? Sementara itu, saat bermain biliar bersama Juan Mata, Miguel mengungkapkan rencana yang jauh lebih berani. Ia ingin mendekati CIA dan menawarkan kerjasama senilai puluhan juta dolar agar pemerintah Amerika mulai mengalihkan perhatian dari kasus pembunuhan Kiki Camarena. Si eres oportunista. No hacemos que se les olvide. Di tempat lain, El Capo menjelaskan ide terbarunya kepada Loco. Ia ingin membangun terowongan bawah tanah yang menghubungkan Meksiko dan Amerika Serikat. Terowongan sepanjang ratusan meter itu akan ia gunakan untuk menyelundupkan narkoboy tanpa harus melewati penjagaan perbatasan. Pero hay un lugar que los gringos no voltean a ver.
Ya te volviste pinche loco, compa. Sementara pekerjaan penggalian dimulai, Walt Breslin mengajak Danny memancing menggunakan perahu di sebuah danau. Here's your rig. Pada saat yang sama, Miguel dan Azul terbang ke Nicaragua dengan membawa sebuah koper berisi uang tunai untuk menemui perwakilan CIA. Setibanya di sana, para marinir Amerika langsung memeriksa mereka karena mereka tahu kalau Raja Narkoba Meksiko ini memiliki andil besar atas kematian Kiki Camarena. Ven. Escucha eso. Di lokasi lain, pembangunan terowongan El Capo sempat mengalami masalah ketika salah satu penyangga runtuh. Kisah kemudian kembali kepada Walt Breslin terungkap bahwa wanita yang ia kunjungi adalah janda dari adiknya yang meninggal akibat kecanduan narkoboy. Selama ini Breslin rutin mengirimkan bantuan keuangan kepada keluarganya. Tragedi tersebut menjadi alasan pribadi yang mendorongnya dengan serius memburu para pelaku perdagangan narkoboy. I still fucking miss him. Way things are working out with this case. Danny would like that. I appreciate it. Di Nicaragua, Miguel sempat tegang ketika marinir Amerika memintanya naik ke dalam sebuah pesawat untuk bertemu agen CIA. There he is. Tak lama setelah bertemu dengan agen CIA tersebut, Miguel merasa diremehkan ketika agen CIA menolak koper berisi uang yang dibawanya. Bahkan mesin pesawat sempat dinyalakan seolah-olah mereka siap menerbangkannya langsung ke Amerika untuk ditangkap. Ketika koper dibuka, ternyata isinya bukan hanya uang. Miguel mengeluarkan peta dan menjelaskan bahwa ia memiliki jaringan distribusi yang mampu mengangkut senjata rahasia CIA ke berbagai wilayah Amerika Tengah. Nah, dengan kecerdasannya, Miguel menawarkan solusi atas masalah yang sedang dihadapi CIA setelah jatuhnya pesawat di Nicaragua. Miguel bersedia mengambil alih jalur penyelundupan senjata dan memastikan operasi mereka tetap berjalan. Tapi dengan satu syarat, ia meminta CIA bisa membantunya meredam tekanan CIA terhadap dirinya. How can I be sure you're not gonna get a visit? Sementara itu, dalam persidangannya di Amerika, Zuno mengakui bahwa rumah miliknya memang digunakan untuk menyekap dan membunuh Kiki Camarena. Namun secara mengejutkan, ia membantah keterlibatan Miguel. Bahkan ia mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan Miguel. Alhasil, kesaksian tersebut membuat tim DEA terpukul. Terutama Walt Breslin yang selama ini yakin bahwa Miguel adalah dalang utama di balik seluruh operasi tersebut. Saat para petinggi DEA mendiskusikan langkah selanjutnya, seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika bernama Ted datang bersama stafnya. Ia menjelaskan bahwa Zuno adalah keponakan Menteri Pertahanan Meksiko, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam partai politik yang sedang berkuasa. Untuk itulah ia meminta Breslin untuk menghentikan saja penyelidikannya. Keputusan itu sempat membuat Breslin marah. Sementara itu bagi pejabat tersebut, hubungan diplomatik dengan Meksiko jauh lebih penting daripada menuntaskan kasus pembunuhan seorang agen DEA. Untuk itu, perintah resmi pun dikeluarkan, seluruh anggota tim harus meninggalkan Meksiko dan kembali ke satuan masing-masing. You be happy that you still have a job. You call up your team from Guadalajara. Sementara itu El Capo tidak menyerah meskipun terowongan yang dibangunnya kembali runtuh. Ketika Loco menyarankan untuk menghentikan proyek tersebut, El Capo justru semakin bersemangat. Baginya keberhasilan hanya akan datang kepada orang yang terus mencoba. Prinsip itulah yang kelak membawanya menjadi salah satu penyelundup paling inovatif di dunia kartel. Di Juarez, Pablo Acosta dan Mimi menemui Amado. Mereka mengakui ingin meninggalkan dunia narkoboy dan memulai hidup baru. Namun Amado mengingatkan bahwa tidak ada kata pensiun bagi seorang bos kartel. Ancaman terbesar justru akan datang jika Miguel sampai mengetahui rencana mereka. Di sisi lain, identitas orang yang selama ini membuntuti Walt Breslin akhirnya terungkap. Ia adalah Guillermo Calderoni. Breslin pun sudah lama mengetahui bahwa Calderoni bekerja untuk kepentingan Miguel. Namun Calderoni mengaku bahwa semua yang ia lakukan selama ini hanyalah perintah dari atasannya. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar ingin membiarkan Miguel lolos.
Calderoni kemudian menawarkan bantuan sebagai informan dari dalam sistem pemerintahan Meksiko. Ia berjanji akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjatuhkan Miguel. Walaupun masih meragukannya, Breslin tetap menerima kartu nama Calderoni dan mempertimbangkan tawaran tersebut. Those pieces of shit are gonna get away with it. Good luck with that. Sementara itu, setelah beberapa kali menolak, Enedina akhirnya menyetujui kerjasama dengan Isabela untuk mengangkut kokaino dari Kolombia. Di saat yang sama, proyek terowongan El Capo kembali berjalan. Kali ini, ia dan Loco mendapat dukungan penuh dari Hector El Güero Palma alias bos mereka. Pada akhirnya, militer Meksiko berhasil menangkap Juan Mata. Belakangan terungkap bahwa Miguel sendirilah yang membocorkan lokasi persembunyiannya melalui Menteri Pertahanan Meksiko. Langkah itu merupakan pengorbanan yang sengaja dilakukan untuk meredakan tekanan Amerika Serikat sekaligus mengembalikan kepercayaan politik terhadap pemerintah Meksiko. Miguel mengorbankan salah satu sekutunya demi mempertahankan bisnisnya yang jauh lebih besar. Sebagai hasilnya, ia memperoleh mitra baru yang jauh lebih berharga, yaitu CIA. It's the Iran-Contra affair. You heard about the secret hostages, Pentagon. The flow of Ketika seluruh anggota tim DI bersiap pulang ke Amerika karena operasi mereka dihentikan, Walt Breslin masih merasa ada harapan. Saat melihat kembali kartu nama Calderoni, ia mulai menyadari bahwa mungkin masih ada jalan lain untuk menjatuhkan Miguel dari dalam sistem Meksiko sendiri. yeah. Di awal cerita, Calderoni menjelaskan kepada Breslin dan tim DEI mengenai struktur organisasi kartel di Meksiko yang berada di bawah kendali Miguel. Salah satu informasi terpenting yang ia ungkap adalah konflik yang semakin memanas antara kartel Tijuana yang dipimpin keluarga Arellano dan kelompok Sinaloa yang dipimpin Palma serta Joaquin El Chapo. Menurut Calderoni, Palma telah memutuskan hubungan bisnisnya dengan Benjamin. Akibatnya, kelompok Sinaloa menarik sekitar 400 kg narkoboy mereka dari gudang milik keluarga Arellano. Meski informasi dari Calderoni belum dapat dibuktikan sepenuhnya, Breslin memutuskan untuk tetap menjadikannya sebagai informan. Namun, setiap informasi yang diberikan harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan dalam operasi. Maybe you guys actually learned something today, right? We treat them like any other CI. Sementara itu di Tijuana, Enedina menjelaskan kepada Isabela rencana baru mereka untuk menyelundupkan kokaino ke Amerika. Mereka akan memanfaatkan para pekerja perempuan yang setiap hari melintasi perbatasan antara Tijuana dan Amerika Serikat. Para tener una vida mejor. Para wanita tersebut bekerja di bawah sebuah perusahaan yang secara resmi menyediakan tenaga kerja lintas batas. Meski menerima potongan gaji yang cukup besar, mereka tetap bertahan karena membutuhkan pekerjaan. Enedina diam-diam telah membeli perusahaan tersebut dan mulai merekrut para pekerja sebagai kurir narkoboy. Setiap wanita dibayar sekitar $500 untuk membawa kokaino dalam jumlah kecil. $20 en la bolsa. Más de lo que estas mujeres jamás. Después de todo. Biasanya tidak lebih dari 1/4 kilogram per orang. Meskipun jumlahnya yang dibawa masing-masing kurir relatif sedikit, namun setiap hari ada puluhan ribu orang melintasi perbatasan. Dengan sekitar 700 kurir yang bekerja untuk mereka, Enedina memperkirakan bisa mendistribusikan hingga 200 kg kokaino per hari ke Amerika Serikat. Di sisi lain, Loco dan El Capo mulai memindahkan seluruh narkoboy milik Sinaloa dari gudang keluarga Arellano. Langkah tersebut berpotensi memicu konflik yang jauh lebih besar. Tanpa sepengetahuan mereka, Walt Breslin dan tim DEI diam-diam membuntuti konvoi truk yang mengangkut barang tersebut. Those egos. We're on it. Sementara itu, Amado yang sedang mengawasi pembangunan landasan pacu di Juarez dikejutkan oleh kedatangan Miguel. Deberían de meterte una denuncia. Miguel pun tiba-tiba mengajaknya terbang ke Panama untuk menghadiri pertemuan penting bersama perwakilan kartel Teluk dan para pemimpin kartel Kolombia. Panama dipilih sebagai lokasi pertemuan karena dianggap sebagai wilayah netral bagi semua pihak. Saat di perjalanan dengan pesawatnya, Miguel pun menjelaskan visi besarnya kepada Amado. Ia tidak lagi ingin menjadi sekedar perantara bagi kartel Kolombia. Sebaliknya, ia ingin mengambil alih pasar kokaino di Amerika Serikat
dan memaksa para pemasok Kolombia bergantung pada jaringan distribusi Meksiko. Menurut Miguel, Juarez akan menjadi pusat logistik utama dalam rencana tersebut. Karena itulah ia berniat menjadikan Amado sebagai kepala operasional untuk jaringan distribusi yang lebih besar. Jika rencananya berhasil, bukan hanya kartel Cali dan kelompok Pablo Escobar yang akan bergantung kepadanya, tetapi juga para elit politik yang selama ini melindungi bisnis tersebut. Kembali ke perbatasan Amerika-Meksiko, tim DEI terus membuntuti truk-truk milik kelompok Sinaloa hingga akhirnya kendaraan tersebut memasuki sebuah gudang besar. Namun mereka masih belum mengetahui tujuan sebenarnya dari lokasi tersebut. Stop. Over. Sesampainya di Panama, Miguel tiba di sebuah hotel mewah yang telah diamankan oleh tim keamanan khusus. Di sana, ia berkenalan dengan kepala keamanan bernama Jorge Salcedo, sosok yang kelak dikenal luas dalam kisah kartel Cali. Tak lama kemudian, Paco Herrera dan rombongan kartel Cali tiba untuk menghadiri pertemuan tersebut. Namun Miguel terlihat gelisah karena Don Juan, mitra barunya dari Matamoros, belum juga muncul. También tenía algo que decirle. Amado bahkan sempat menyarankan agar mereka meninggalkan tempat itu karena situasinya terasa ada yang tidak beres. Kekhawatiran Miguel terbukti benar ketika Paco mengungkapkan bahwa kartel Cali telah mencapai kesepakatan langsung dengan Don Juan. Mendengar hal itu, Miguel merasa dikhianati. Kini ia tidak punya pilihan selain mengubah strategi. Daripada berkonfrontasi secara langsung, Miguel meminta El Paco untuk meningkatkan volume pengiriman kokaino ke Meksiko. Ia bahkan menantang kartel Cali untuk mengirim hingga 70 ton kokaino dalam beberapa bulan ke depan. Setelah pertemuan berakhir, Amado bertanya bagaimana mereka bisa mengangkut muatan sebesar itu. ¡Putas madres, cabrón! Miguel kemudian menghubungi Don Juan untuk meminta penjelasan. Namun Don Juan terlihat santuy dan tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Ia mengatakan hanya mengikuti permainan Miguel sendiri. Jika Miguel bisa memutuskan untuk tidak lagi bergantung kepada Kolombia, maka Don Juan juga berhak menjalankan bisnisnya secara mandiri. Jawaban itu membuat Miguel sangat marah, tetapi Don Juan sama sekali tidak bergeming. Sementara itu di perbatasan, tim DEI kembali mengikuti pergerakan truk-truk Sinaloa yang keluar dari gudang tersebut. Namun Breslin masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam bangunan itu. Guess they're wondering the same thing we are. Di lokasi lain, Loco melaporkan kepada Palma bahwa para pekerja mengalami kesulitan bernafas akibat sistem ventilasi yang tidak berfungsi dengan baik. Breslin kemudian memanjat gerbang gudang untuk mengintip ke dalam, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun ketika kembali ke mobil, ia melihat kipas ventilasi terus berputar. Pengamatan kecil itu membuatnya curiga. Ia memutuskan untuk kembali malam harinya dan mengawasi lokasi tersebut secara diam-diam. Pada saat yang sama, Enedina dan Isabella berhasil menyelesaikan pengiriman kokaino pertama mereka menggunakan jaringan kurir perempuan yang telah mereka bangun. Ya es hora, Sucia. Malam harinya pengawasan DEI akhirnya membuahkan hasil. Breslin dan rekannya melihat seorang pekerja keluar dari dalam tanah. Saat itulah mereka menyadari bahwa kelompok Sinaloa telah membangun sebuah terowongan rahasia yang menghubungkan Meksiko dan Amerika untuk menyelundupkan narkoboynya. Awalnya DEI berencana menangkap para pekerja ketika mereka memasuki wilayah Amerika dengan membawa barang bukti. Namun Calderoni mengajukan ide lain. Menurutnya, mereka bisa menghancurkan organisasi Miguel dengan cara mengadu domba kelompok-kelompok kartel yang berada di bawah federasinya. Meski Kenny tidak setuju dengan rencana tersebut, Breslin justru melihatnya sebagai peluang yang sangat menjanjikan. Tak lama kemudian, Benjamin mendapat kabar tentang keberadaan terowongan rahasia milik Sinaloa. Merasa wilayah dan harga dirinya diinjak-injak, ia langsung mengirim Ramon bersama puluhan anak buah bersenjata untuk menghancurkan proyek tersebut.
Sesampainya di lokasi, para pekerja dipaksa keluar dari terowongan. Namun El Capo yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, memilih bertahan di dalam. Sementara dari kejauhan, tim DEI mengawasi seluruh kejadian tersebut. Tidak puas hanya dengan menghentikan operasinya, Ramon memerintahkan anak buahnya memasukkan pasir ke dalam terowongan. Setelah itu mereka melempar granat untuk menghancurkan jalur bawah tanah tersebut. El Capo dan 2 anak buahnya terpaksa melarikan diri melalui pintu keluar yang berada di sisi Amerika. Untuk memastikan tidak ada saksi yang tersisa, ia memerintahkan eksekusi terhadap para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut. Bahkan tim DEI yang menyaksikan dari kejauhan dibuat terkejut oleh kebrutalan Ramon dan anak buahnya. Sementara itu, setelah kembali ke Meksiko, Miguel menerima informasi penting mengenai perkembangan politik nasional. Ia mengetahui bahwa perlindungan utama Don Juan adalah Carlos Salinas de Gortari, tokoh berpengaruh dari Partai PRI yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan dan Anggaran serta digadang-gadang menjadi presiden berikutnya. Pada saat yang sama, karir politik Jenderal Juan mulai meredup akibat skandal yang melibatkan keponakannya Zuno, yang membuat peluangnya untuk maju sebagai calon presiden praktis tertutup. Konvoi Miguel tiba-tiba diserang oleh seorang penembak jitu. Namun beruntung Miguel masih selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Diperlihatkan Miguel menemui kakak dari tokoh politik yang digadang-gadang akan menjadi presiden Meksiko berikutnya dari Partai PRI. Dalam pertemuan itu, Miguel berusaha mengajaknya bekerja sama dan menawarkan berbagai keuntungan. Namun, pria tersebut menegaskan bahwa kesetiaan jauh lebih penting daripada uang. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya dan sang adik telah mengenal Don Juan sejak kecil dan sudah menganggapnya sebagai keluarganya sendiri. Karena itulah ia menolak tawaran sekaligus suap yang diajukan Miguel. ¿Ya ha donado al partido? De lo mucho que yo le puedo dar. Estamos con su voto. Di saat yang sama, Azul melaporkan bahwa konflik antara El Capo dan Ramon semakin memanas setelah insiden terowongan penyelundupan sebelumnya. Di satu sisi, Miguel yang sedang menghadapi banyak masalah memilih untuk meredam konflik tersebut. Ia memerintahkan Azul memanggil Benjamin dan Palma agar perselisihan itu dapat diselesaikan melalui negosiasi dan pembayaran kompensasi. Sementara itu, Calderoni kembali memberikan informasi kepada Breslin dan tim DEI. Ia mengungkap bahwa pertemuan Miguel dengan para petinggi kartel Cali di Panama menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan volume pengiriman kokaino ke Amerika Serikat. Mendengar informasi tersebut, tim DEI segera membuntuti Amado yang terbang ke Berlin untuk menghadiri lelang aset dari sebuah maskapai penerbangan yang bangkrut. Pada saat yang sama, Walt Breslin meminta atasannya Ed mengirimkan perlengkapan baru guna menunjang operasi pengawasan mereka. Sesuai instruksi Miguel, Palma mengutus Loco ke Tijuana untuk berdamai dengan keluarga Arellano. Loco memilih bertemu langsung dengan Francisco untuk mencari jalan keluar atas konflik yang terus membesar. Francisco. Di Berlin, tim DEI yang menyamar sebagai peserta lelang memiliki misi lain. Mereka berencana menyusup ke dalam pesawat-pesawat yang akan dibeli Amado dan memasang alat pelacak agar dapat memantau seluruh pergerakan armada kartel. Sementara para peserta lelang masih mempertimbangkan harga, Amado justru membeli beberapa pesawat sekaligus tanpa banyak berpikir. Bagi orang lain, nilainya sangat fantastis. Tetapi bagi organisasi Miguel, pembelian tersebut hanyalah bagian dari investasi bisnis. Di Meksiko, Benjamin dan saudara-saudaranya mendapat kabar mengenai upaya pembunuhan terhadap Miguel. Pada saat yang sama, Azul memberikan informasi penting bahwa kakak dari calon presiden yang baru saja ditemui Miguel merupakan salah satu pengusaha terkaya di negara itu, dan bahkan masuk dalam daftar orang terkaya versi majalah Forbes. Nah, karena itulah segala bentuk suap yang ditawarkan Miguel tidak mampu mempengaruhi mereka.
Malam harinya, tim DEI berhasil menyusup ke salah satu pesawat yang baru dibeli Amado. Dengan hati-hati, mereka memasang alat pelacak rahasia yang dipasang oleh Ozzy dan anggota tim lainnya. What happened? Tak lama kemudian, Benjamin menghubungi Miguel secara langsung. Ia menyadari bahwa posisi Miguel kini semakin lemah setelah berbagai serangan dan tekanan yang datang dari segala arah. Selain itu, Benjamin tahu Miguel baru saja menjadi sasaran percobaan pembunuhan di Guadalajara. Karena itu, ia memanfaatkan situasi tersebut untuk menekan sang pemimpin federasi dan mengajukan tuntutannya. Ya me enteré que la semana pasada te trataron de chingar en Guadalajara. Setelah pesawat-pesawat baru tiba di Juarez, tim DEI langsung mengikuti sinyal dari alat pelacak yang telah mereka pasang. Mereka kemudian berhasil menemukan lokasi pendaratan armada tersebut. Di saat yang sama, Miguel menemui Palma untuk membahas penyelesaian konflik antara kelompok Sinaloa dan keluarga Arellano. Sementara tim DEI mengawasi aktivitas di sekitar landasan, Amado terlihat turun dari salah satu pesawat barunya. Dari lokasi pengamatan, Breslin dan tim akhirnya dapat melihat bagaimana jaringan transportasi udara kartel mulai dibangun secara besar-besaran. Di sisi lain, Miguel memberitahu Palma bahwa Loco tidak akan pernah kembali dari Tijuana. Palma langsung memahami maksud ucapan tersebut. Itu berarti keluarga Arellano telah menetapkan syarat perdamaian yang tidak bisa ditawar lagi. Tampoco somos rancheros. Oye, es uno de nosotros, Félix. Beberapa waktu sebelumnya ketika Loco menghentikan kendaraannya di sebuah lokasi yang telah disepakati, Ramon dan anak buahnya tiba-tiba muncul. Tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan apapun, mereka langsung memberondong kendaraan tersebut dengan tembakan, di mana Loco dan orang-orangnya tewas di tempat. Meski Miguel telah mengenal Loco selama hampir 20 tahun dan menganggapnya sebagai orang kepercayaan, ia memilih membiarkan kejadian itu terjadi demi menjaga keseimbangan politik di dalam federasi kartel. Di sisi lain, Maria terkejut ketika Miguel tiba-tiba muncul di rumahnya. Hubungan mereka yang telah lama retak membuat pertemuan itu terasa canggung dan penuh ketegangan. No quiero que te me acerques ni a mí, chingada, y no se te ocurra regresar. Sementara itu, dari sebuah bukit yang menghadap landasan rahasia di Juarez, tim DEI mengamati 6 truk bahan bakar yang sedang mengisi 6 pesawat milik kartel. Pemandangan tersebut membuat mereka menyadari besarnya operasi yang sedang disiapkan Miguel. Menurut perhitungan Breslin, 6 pesawat itu kemungkinan akan digunakan untuk mengangkut muatan kokaino dalam jumlah sangat besar sekaligus. Ini merupakan eskalasi terbesar yang pernah mereka lihat sejak penyelidikan dimulai. Melihat skala operasi tersebut, Breslin bahkan sempat mempertimbangkan tindakan ekstrim untuk menghancurkan armada itu sebelum sempat digunakan. Namun ia juga menyadari bahwa langkah tersebut dapat memicu perang besar dengan kartel Kolombia. Jika pengiriman raksasa itu gagal, para pemasok Kolombia kemungkinan akan menganggap Miguel telah mengkhianati mereka. Kini pertanyaan terbesar adalah bagaimana reaksi Palma setelah mengetahui kematian Loco. Dengan Ramon sebagai pelakunya, perang antara kelompok Sinaloa dan keluarga Arellano tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Hingga akhirnya film pun bersambung.